kata bajingan ternyata itu adalah penarik gerobak. Perkataan Rocky Gerung itu adalah opini. Kalau kita ingin bernegara secara benar, kalau opini itu baik yang positif maupun negatif, kita tidak boleh mengklaim seolah-olah Presiden Jokowi itu adalah milik segelintir orang, disertai dengan ancaman bahaya kriminalisasi oleh negara. Iya, jadi kalau misalnya itu hal kecil, ya sudah, the game is over. Kayak cherry picking ya, kayak dipilih. Ingin memenjarakan Rocky Gerung bukan berarti dia harus dihukum karena dia tidak menjadi teman dari orang yang namanya Joko Widodo. Jadi memang modusnya seperti itu, dan ada tim yang memasak itu modusnya, polanya seperti itu. Masa kita mau diem aja 5 tahun belakangan, hampir 500 lebih kalau nggak salah secara kumulatif korban pemidanaan dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Lalu juga karakter rejimnya melindungi diri dengan cara menyerang orang. Dan seolah-olah ini baik karena ini proses hukum. Presiden Jokowi membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan seperti pelaporan, sehingga terasa membuat penegak hukum ini harus menindaklanjuti soal itu. Bayangkan pejabat publik tersebut salah, keliru. Masa rakyat tidak boleh marah? Tidak boleh memaki-maki misalnya. Pejabat publik bisa ngomong apa aja. Tidak pernah mereka kemudian disasar. Yang selalu disasar seperti itu adalah masyarakat, rakyat, warga negara. Presiden Jokowi membiarkan orang lain melakukan tindakan-tindakan seperti pelaporan, sehingga terasa membuat penegak hukum ini harus menindaklanjuti soal itu. Coba bayangkan misalnya, pejabat publik salah, keliru. Masa rakyat tidak boleh marah? Tidak boleh memaki-maki misalnya. Pejabat publik bisa ngomong apa aja. Tidak pernah mereka kemudian disasar. Yang selalu disasar seperti itu adalah masyarakat. Sehingga selalu rely on dengan kelompok yang mendukung. Maka menurut saya, pemimpin itu sudah kehilangan kepercayaan diri. Godaan dari kekuasaan itu adalah ya kita menjadi jagoan gitu. Setelah mereka terpilih dan dilantik, bubar itu relawan tersebut ya. Rating approval Presiden Jokowi yang 80%, Rocky cuma potensi mendapatkan 20% saja. Nah, menurut saya kenapa kita khawatir? Kenapa takut? Menurut saya sih kayaknya saya nggak kapok ya. Halo, salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Indra Maulana, tentu saja di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id dan juga metrotvnews.com. Tentu saja kita pekan ini akan membicarakan satu hal yang mendapat sorotan sepanjang sepekan ini, yaitu soal akademi kritis Rocky Gerung yang dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak terkait pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Tidak hanya Rocky, namun pakar hukum tata negara yang kali ini juga sebagai podcaster atau YouTuber Refli Harun pun dilaporkan karena pernyataan Rocky termuat dalam unggahan kanal Refli. Namun yang perlu kita ulas dalam cross-check kali ini adalah mengapa kita terus berulang berputar dalam kelindan masalah pencemaran nama baik dan kritik dalam demokrasi. Apa yang harus kita perbaiki? Langsung saja kita cross-check bersama Refli Harun. Bang Refli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kemudian Bang Haris Azhar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Haris. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya minta tanggapan dulu dari Bang Refli ini terbaru. Nama Bang Refli juga kembali ikut dilaporkan ini. Kalau sebelumnya kan Bang Refli juga udah menanggapi ya pertanyaan teman-teman wartawan yang lainnya. Apa maksudnya ini kok ikut dilaporkan? Kan itu juga ada di unggahan kanal-kanal yang lain begitu ya. Bang Refli gimana ini Bang Refli? Iya, saya kan mengatakan kayak cherry picking ya, kayak dipilih gitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, ini kan acara KSPSI ya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, pimpinan Jumhur Hidayat, yang mengundang Rocky Gerung dalam acara mereka. Nah, acara mereka ini disiarkan di kanal YouTube mereka, KSPSI Official. Saya bersama beberapa YouTuber lainnya itu merilai siaran langsung tersebut ke kanal YouTube masing-masing. Ini biasa kita lakukan kalau seandainya misalnya ada sebuah acara. Karena kita tahu kan, YouTube masing-masing memiliki
memiliki kekuatan masing-masing kan, Ya. ada yang subscribernya sekian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, tetapi konten itu kan konten 1 jam lebih, Ya. konten yang bermacam-macam dan saya kira tidak akan memunculkan gejolak apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba ada pihak yang by intention memotong perkataan B itu, bajingan dan tolol itu, Ya. dalam unggahan yang cuma 1,5 menit. Dan kita tidak tahu siapa yang memuat unggahan 1,5 menit tersebut, tetapi saya duga maksudnya 2. Yang pro Jokowi ingin memenjarakan Rocky Gerung, yang anti Jokowi ingin mengglorifikasi hal ini. Tapi whatever the motive, bukan urusan saya tentunya. Nah, itu klarifikasi dari apa yang dari sisi saya ya. Ya. Ya, betul itu. Itu nanti saya akan masuk ke situ. Tapi kalau saya ingin masih mendalami klarifikasi dari Bang Refli dulu agar ini mendudukkan persoalan. Ini lucu kalau ada cherry picking berarti kan ya. Nah, tapi yang memang ada di unggahan Bung Refli atau di mengikutkan merelay itu full ya. Acara itu panjang ya Bang Refli ya. Ya, 1 jam lebih. 1 jam lebih. Jadi 1 jam lebih dan tidak hanya omongannya Rocky Gerung, tetapi omongannya beberapa pihak. Tetapi yang jelas, kan kita tidak menganggap itu hinaan, tapi kita menganggap itu ya semacam sebuah kritik saja, itu satu. Yang kedua, karena ini sifatnya live streaming, ya, kan kita tidak tahu siapa yang apa yang akan diomongkan. Masa kita bisa memprediksi, ya kan? Nah, ini yang menurut saya yang tidak ada perlindungannya sama sekali terhadap kebebasan warga negara untuk menyampaikan informasi, ya, termasuk juga untuk menyampaikan opini. Jadi the right to information dan freedom of expression itu menurut saya justru hanya di atas kertas jadinya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Dan ini bukan pertama kalinya saya dilaporkan, beberapa kali saya dilaporkan, ya. Tapi kalau kemarin saya tidak tahu karena memang sekali lagi saya kan bukan orang yang pernah memaki orang, ya, pernah misalnya melakukan serangan personal terhadap orang, selalu saja karena menyiarkan sesuatu. Padahal kalau menyiarkan sesuatu kan bagian dari semacam quote unquote tugas journalism atau the right to information kan, untuk menyebarkan informasi kepada khalayak. Dan ini kalau kita kaitkan dengan tugas konstitusional ya ikut mencerdaskan bangsa kan. Ya betul. Bang, tapi kalau saya klarifikasi lagi Bang, tapi dari acara yang telah dirilai oleh Bang Refli tadi, kan itu pasti apakah itu menjadi VOD, video on demand, dan juga apakah Bang Refli membuat shorts-nya, potongan-potongan pendeknya dalam bentuk shorts itu? Iya, jadi kalaupun saya bikin basement seperti itu, tidak pernah saya membuat itu 1 menit 25 detik. Karena kalau kita bikin potongan-potongan itu pasti di atas 10 menit semua. Jadi tidak akan terkonsentrasi pada perkataan itu saja. Misalnya gini, kalau kita misalnya ada durasinya panjang, ya kan, itu kita akan membuat berdasarkan omongan per orangnya. Kalau misalnya ada 5-6 narasumber kan begitu. Jadi kita tidak berkonsentrasi pada omongannya itu. Nah, sementara orang yang memotong 1 jam 1 menit 26 detik kalau tidak salah, saya bisa tunjukkan, itu berkonsentrasi pada kata-kata itunya saja. Dan saya sendiri dapat potongannya itu dari staf saya yang kebetulan sering sekali mengupdate berita. Jadi dia nggak mungkin ngambil dari mengambil dari konten Refli Harun sendiri. Kan lucu. Jadi dia biasanya dia akan ambil potongan-potongan berita-berita dan potongan-potongan video, dan mostly biasanya di TikTok. Nah, TikTok itu biasanya sumbernya bisa diambil dari mana-mana, tapi yang saya pastikan main source-nya, ya, sumber utamanya itu adalah di kanal YouTube KSPSI Official. Karena semua kita itu kan merelay dari sana dan kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri karena kita nggak punya orang, nggak punya tenaga. Kita hanya bisa merelay saja setiap kegiatan-kegiatan seperti itu. Jarang sekali kita sendiri yang terjun untuk
membuat live streaming langsungnya begitu. Ya. Tapi dari pihak-pihak yang melaporkan tuh pernah ada yang langsung marah ke Bang Refli tidak? Karena kalau dijelaskan ini kan harusnya mereka jadi clear nih. Memang sering kali sih ini misalnya kayak tayangan kita ini nih. Nanti ada beberapa pihak luar itu yang kemudian mencuplik-cuplik tuh dan ditayangkan di platform yang sama. Gitu ya Bang Refli. Sering kali kan kita menemukan itu ya. Dan Nah, tapi macam-macam platform. Dan yang lucunya platformnya itu baik yang pro maupun yang kontra. Makanya saya bilang yang pro Jokowi, pro Presiden Jokowi itu untuk memenjarakan Rocky Gerung dan yang lainnya, yang kontra itu untuk mengglorifikasi kritikan perkataan Rocky. itu, iya. Iya. Nah, tetapi kan apapun itu yang terjadi kan nggak ada kaitannya dengan saya. Saya hanya melakukan relay dari apa yang terbuka. Dan Karena itu kalau live, itu tidak dan itu terbuka, live. nggak boleh di-relay gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Haris dulu sekarang ini. Bang Haris, kita masuk ke poin soal pernyataan yang disampaikan oleh seorang Rocky Gerung. Dan ini sudah banyak diulas sih sebenarnya. Tapi saya ingin tahu dari sudut pandang Bang Haris sendiri, yang saat ini juga sedang menjalani proses hukum terkait hal yang sama. Soal kritik yang dinilai kemudian sebagai sebuah penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Sudut pandang Bang Haris Azhar yang juga menjadi aktivis HAM ini sebenarnya seperti apa melihat persoalan ini yang terus berkelindan dan bisa menimpa siapa saja. Padahal kehidupan berdemokrasi membuka peluang dan membuka kesempatan bagi siapapun kesempatan itu untuk memberikan kritik terhadap penguasa dalam hal ini agar tetap berada di jalan yang benar gitu misalnya. Bagaimana Bang Haris? Persoalan terus berputar, berkelindan di situ saja. Ya Indra, jadi begini, pertama banyak kritik. Lalu sebetulnya banyak kritik itu saya meyakininya ya itu menghujam para pejabat publik tadi itu. Nah, jadi banyak kritik itu kemudian direspon dengan cara itu dianggap sebagai fitnah atau dianggap sebagai hinaan gitu. Lalu dianggap itu berita bohong. Itu modusnya, polanya seperti itu. Di 3-4 tahun terakhir ini banyak yang diarahkan seperti itu. Jadi ketika ada kritik muncul dari warga, lalu dia dibahasakan sebagai atau dianggap sebagai sebuah kebohongan. Isi kritik dianggap sebagai sebuah kebohongan. Lalu visual kritiknya dianggap sebagai fitnah gitu. Jadi ada dua, materinya dan juga ada visualnya. Visualnya dianggap sebagai hinaan, lalu materinya dianggap sebagai kebohongan, kira-kira begitu. Nah, belakangan kritik ini kan dilontarkan oleh sejumlah banyak pekerja demokrasi atau pekerja advokasi. Nah, itu kalau saya lihat sebagai konsekuensi dari makin kelihatannya, makin terbacanya pola kekuasaan yang berjalan. Jadi kekuasaan yang berjalan hari ini itu makin menguntungkan hanya segelintir orang dan hanya berkutat pada segelintir orang saja. Dan dia tidak berdampak pada warga dalam konteks yang luas atau tanpa memperhatikan ada diskriminasi atau tidak. Jadi yang terjadi adalah kebijakan-kebijakan yang ada hanya menguntungkan kelompok tertentu yang juga sebetulnya ada dalam lingkaran kekuasaan dan dia berdampak secara diskriminatif hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Bang Haris, maaf saya potong dulu sampai di situ. Saya tertarik sekali dengan garis bawah soal itu terlihat dalam 4-5 tahun terakhir. Apakah memang di sebelum-sebelumnya tidak seperti itu, ataukah karena kan sebenarnya kritik-kritik keras juga sampai pada zaman-zaman dulu juga ada yang berujung pada pelaporan ke kepolisian dan lain sebagainya sebenarnya. Kalau catatan Bang Haris kayak apa? 4-5 tahun terakhir. Baru setahun 2 tahun terakhir aja angka pemidanaan dengan menggunakan ITE, Undang-Undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik itu menurun. Tetapi jumlah menurun, kuantitinya, itu kalau dilihat secara kualitas, yang belakangan ini sebetulnya banyak teman-teman yang melakukan advokasi, para peneliti, para ahli,
atau kelas menengah advokasi yang banyak bersuara untuk kepentingan banyak orang atau masalah-masalah yang sistemik. Dulu, Indra, itu banyak sebetulnya korbannya warga yang benar-benar korban dari satu masalah gitu. Sampai hari ini masih ada juga, misalnya satu anak SMP yang bikin video TikTok di Sumatera tentang kondisi jalan dekat rumahnya, itu juga sempat dilaporkan. Tapi belakangan kelompok-kelompok yang yang melakukan advokasi secara rutin, para peneliti, para ahli, itu mereka juga makin banyak gitu. Nah, ini jadi satu hal. Hal berikutnya lagi memang tokoh-tokoh yang kritikal ya, tidak melakukan advokasi, tetapi orang-orang yang merepresentasikan dari sejumlah orang, atau mereka yang kritikal itu juga kena sasaran tersebut. Jadi kalau secara politis ya, Indra ya, saya mau bilang bahwa saya melihat bahwa pola dan kegentingan pada rejim penguasa semakin terbaca, dan itu juga menjadi otomatis menjadi sasaran ketika memang prakteknya itu aneh, makin gamblang. Misalnya ada contoh satu wakil menteri baru diangkat, lalu minggu depannya diangkat lagi jadi komisaris di BUMN gitu-gitu kan. Jadi prakteknya makin nggak peduli pada etika politik, etika birokrasi. Masa kita mau diem aja semua kayak gitu-gitu misalnya. Nah, inilah situasi-situasi yang memancing kritik tadi itu. Nah, kemudian kritik itu dianggap sebagai hinaan. Penghinaan dianggap sebagai materi kritiknya juga dianggap sebagai berita bohong. Nah, mestinya kan kalau negara, pemerintah, pengelola negara, mestinya mereka memfasilitasi kritik tersebut. Apa sih isinya? Mari kita uji, atau misalnya oke, kita catat, kita upayakan perbaikan. Nah, mestinya seperti itu, tapi itu tidak terjadi. Justru ramai-ramai memobilisir diri, jaringan orang-orangnya atau kekuatan mikrofonnya, menunjukkan pembelaan misalnya pada orang yang dikritik gitu. Ya, Bang Haris, ya, saya boleh tanya lagi nggak soal yang tadi itu kan Bang Haris menyinggung soal data 1-2 tahun terakhir ini memang data terkait ini menurun, justru menurun malah ya sebenarnya, atau ada tren lain lagi? Data yang setahun terakhir menurun sedikit, tetapi kalau lihat dari rentetan waktu sejumlah tahun belakangan, 5 tahun belakangan, angkanya tinggi, ratusan itu, Om Indra. Lebih dari hampir 500 lebih kalau nggak salah secara kumulatif korban dari atau kasus pemidanaan dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Undang ITE ya. Jadi bisa dikatakan persoalannya ini soal karetnya pasal di Undang-Undang ITE, ataukah apa masalahnya Bang Haris? Ataukah memang karakter kekuasaan yang... Ya, nggak ada yang salah satu, semuanya ada kontribusinya. Oh. Jadi memang Undang-Undang ITE-nya menyediakan elastisitas untuk mempidanakan orang, mempidanakan kritik, lalu di KUHP juga masih seperti itu, ada pasalnya, meskipun MK lewat judicial review itu pernah membatasi bahwa yang boleh melaporkan sebagai korban atau adanya tindak pidana penghinaan hanya korbannya saja. Kalau yang lain tidak boleh, jadi maka dia masuk menjadi delik A2. Jadi pasal-pasalnya itu ada. Ditambah lagi ada pasal 14 dan 15 sekarang yang beberapa tahun terakhir juga makin gencar digunakan, itu tentang pasal keonaran. Jadi regulasi tertulisnya itu ada, produk legislasi tertulisnya itu ada. Lalu juga karakter rejimnya, karakter rejim penguasa dan pengusaha, yang juga melindungi diri dengan cara menyerang orang. Jadi menutupi kekurangannya dengan cara menyerang orang yang bisa melihat kekurangan tersebut. Jadi ada etika dan ada praktek politik dan etika dan praktek bisnis
yang downgrade, Hmm. yang apa namanya gagal memahami ruang demokrasi, gagal memahami atau gagal menggunakan ruang demokrasi dengan baik dan benar, dan seolah-olah ini baik karena ini proses hukum. Nah, padahal hukum juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak valid atau kepentingan-kepentingan haram. Karena hukum dalam hal-hal tertentu, dalam sisi-sisi tertentu, dia juga dikuasai oleh atau dia menjadi bagian dari penguasa itu tadi. Apalagi dalam kasus-kasus korupsi kelihatan bahwa hukum lewat aparatur-aparaturnya dan produk legislasinya adalah bagian dari kejahatan korupsi itu sendiri. Jadi hukum itu sendiri tidak boleh, saya menggunakan istilahnya, tidak boleh dipaksa atau diperkosa untuk menyakiti mereka yang bisa melihat ruang-ruang praktek buruk pada kekuasaan dan juga pada sektor bisnis. Saya ingin bertanya gini, sebagai yang awam tentang hukum ya, tentu saja nanti masyarakat juga bisa mengerti setelah menyaksikan acara ini. Kenapa ada pandangan yang berbeda begitu soal laporan ini adalah delik aduan atau delik biasa begitu? Bang Refli melihatnya seperti apa, Bang Refli, soal seperti ini? Karena memang terus berputar ya, seperti ini nanti ada kritik yang keras yang cukup mengejutkan publik, pasti ada yang pro kontra, tapi itu bisa berefek di soal hukumnya. Kita khawatirnya maka akan itu menjadi penurunan kualitas demokrasi sehingga nggak berani nih ngomong sembarangan gitu ya. Padahal demokrasi, kualitas demokrasi kita sudah turun. Sudah turun ya. Oke. Ya, Nggak usah khawatir lagi, sudah terjadi. Ya, kan? Oh, sudah turun. Kalau kita bicara kualitas demokrasi, itu Freedom House ya, itu kasih skor kita 59. Jadi 59 itu sebenarnya skor rendah ya. Karena kalau kita bicara itu partly free, separuh bebas ya. Oke, itu satu hal. Soal pertanyaan Bung Indra tadi ya, ini dua hal titik krusialnya menurut saya, dari sisi hukum dan dari sisi politik, tapi banyak dari sisi politiknya. Saya melihat bahwa Presiden Jokowi menurut saya membiarkan ya orang lain menggunakan namanya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti pelaporan dan lain sebagainya. Dan Presiden Jokowi mengatakan itu bukan suruhan saya, mereka melakukannya sendiri misalnya begitu. Nah, kalau sudah ada pernyataan seperti itu, harusnya pihak kepolisian tidak menindaklanjuti. Harusnya, apalagi Pak Jokowi mengatakan no big deal, itu urusan kecil lah, saya kerja aja. Kalau kita bicara hukum kan kita lihat pernyataan yang verbalnya kan, kita tidak tahu di dalam hatinya. Tetapi itu kan anggap saja sebagai arahan untuk tidak menindaklanjuti kasus ini karena yang empunya objek ya, yang disasar itu tidak mempermasalahkan, satu. Tapi yang kedua, seperti film A Few Good Men itu kadang-kadang selalu ada dua instruksi, yang verbal dan yang tidak ketahuan. Kita tidak tahu yang tidak ketahuannya apa, sehingga terasa membuat penegak hukum ini harus menindaklanjuti soal itu. Padahal jelas-jelas dari awal orang ribut ini penghinaan. Ya kan? Kalau ini ribut tentang penghinaan, maka kita masuk pada delik aduan. Baik di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Itu semua delik aduan. Yang bersangkutanlah yang harus melaporkan. Tapi kita tahu bahwa penegak hukum tidak mungkin mengharapkan Presiden Jokowi mengadu ke Polda Metro atau Bareskrim Mabes Polri. Maka seperti kasus yang sudah-sudah, mereka akan bergerak kepada dua undang-undang. Satu, Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang Peraturan Pidana, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15, yaitu penyebaran berita bohong atau hoax dengan ancaman hukuman bervariasi 2, 3 sampai 10 tahun. Dan yang kedua adalah Undang-Undang ITE, terutama pasal 28 ayat 2
mengenai penyebaran kebencian yang berbasis sara. Dalam kasus Rocky ini ditambah lagi fitnah, ditambah lagi provokasi, ya, udah lengkap lah pokoknya. Yang itu tidak delik aduan ya Bang? Yang itu tadi pasal-pasal terakhir tadi bukan delik aduan? Makanya kemudian ada alasan bagi Polda Metro untuk menerimanya. Padahal kalau kita bicara tentang standar demokrasi, waduh itu mengganggu demokrasi sekali. Terlebih nanti setiap platform media, sekarang kan new media, media sosial, orang bisa memiliki media itu secara personal ibaratnya dengan YouTube dan lain sebagainya, maka itu menjadi belenggu warga negara. Begitu dia katakanlah memuat sesuatu dan tiba-tiba ada orang yang berkeberatan, bikin gaduh-gaduh lah, bikin demo dan lain sebagainya, maka terpenuhlah klausul berita bohong atau penyebaran kebencian. Tapi secara akademik saya ingin tunjukkan bahwa itu nggak benar. Kenapa? Saya sudah katakan, kalau perkataan Rocky Gerung itu dikatakan atau dikualifikasikan berita bohong, maka sama sekali keliru. Karena yang dikatakan Rocky Gerung itu adalah opini. Nah, opini itu walaupun kasar, tapi tetap opini. Nanti saya akan katakan apa membedakan opini kritik dengan penghinaan itu nanti itu mudah sebenarnya. Subjektif sifatnya, tergantung orang yang merasa dihina saja sebenarnya. Makanya penghinaan itu selalu delik aduan, ya. Nah, padahal kalau kita mengatakan misalnya at the same time ada orang yang mengatakan Presiden Jokowi itu ibarat Umar bin Khattab, kita nggak boleh marah juga. Kita nggak boleh mengadukannya ke Bareskrim atau ke Polda Metro juga. Kenapa? Karena itu juga opini. Hanya itu opini yang positif. Jadi saya ingin katakan, kalau kita ingin bernegara secara benar, kalau opini itu baik yang positif maupun negatif, baik yang menyanjung maupun yang dalam tanda kutip menghina, ya itu harus diterima sebagai konsekuensi dari jabatan publik. Kan orang peduli bukan dengan personnya, tapi dengan jabatan publiknya. Saya kira pasca 2024, 20 Oktober, orang kan tidak terlalu peduli banyak lagi dengan Presiden Jokowi. Karena he is not president anymore. Nah, itu kalau kita bicara tentang berita bohong. Makanya saya katakan, seperti Messi pemain sepak bola yang hebat, saya katakan. Atau apapun, Ronaldo pemain hebat. Itu opini, itu bukan fakta. Fakta itu kalau Ronaldo pemain sepak bola, nah itu fakta. Ya. Tapi kalau saya tambahin hebat, itu opini. Walaupun orang berdebat loh, itu kan fakta. No. Anda harus bisa bedakan antara fakta dan opini. Opini itu ada unsur subjektivitasnya. Jadi kalau misalnya dalam perkataan ini ada bajingan tolol dan lain sebagainya, itu adalah subjektivitas Rocky Gerung. Belum tentu subjektivitas itu bertemu dengan subjektivitas lainnya. Karena itu biasanya bagaimana masyarakat meresponsnya. Kalau masyarakat tidak setuju, ya masyarakat bisa kritik balik Rocky Gerung. Dan saya kira sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat, walaupun ada juga yang mendukung. Bahkan saya menerima postingan dari para pendukung presiden misalnya, nggak tanggung-tanggung mengatakan Rocky anak pelacur dan lain sebagainya, Rocky garong dan lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rocky itu sudah dibalas beratus-ratus kali lipat kekasarannya, kan begitu. Bahkan itu juga opini juga berarti kan? Iya, disertai dengan ancaman, ya kan. Nah, yang kedua, sering sekali dibelokkan menjadi penghinaan berbasis sara. Bukan penghinaan, ujaran kebencian berbasis sara. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Di mana ancaman hukumannya 6 tahun. Tadi 2, 3, 10 tahun. Saya mengatakan dan saya tertawa, menurut saya penegak hukum itu merusak hukum, merusak marwah presiden kalau menggunakan pasal ujaran kebencian ini. Karena ujaran kebencian ini ya itu maksudnya untuk melindungi kelompok-kelompok suku, agama, ras dan antar golongan. Agar mereka tidak menjadi korban penzaliman. Misalnya kalau mereka kelompok difabel, misalnya suku tertentu, agama tertentu, dimain-mainkan atau dihina dan lain sebagainya, maka ada pasal ini. Tapi presiden
itu belongs to the people, milik rakyat, bukan belongs to a certain group in society. Jadi kalau dia menganggap masuk unsur SARA, kan presiden bukan suku pastinya, bukan agama, bukan ras, dan sangat mungkin semuanya dimasukkan golongan. Kan lucu kalau kita mengatakan bahwa presiden adalah golongan atau milik golongan tertentu. Nah, inilah yang menurut saya penegak hukum jangan hanya dalam tanda kutip membebek pada kekuasaan, tapi harus dengan secara jernih menegakkan hukum. Oke, bagian itu. Tapi kan apa yang dikatakan Rocky ini kasar sekali Nah, bagi itu. sebagian orang. Oke, Ya, ya. kalau kita bicara kasar, maka ada hal-hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, perasaan kasar dan halus itu perasaan yang subjektif, ya kan? Seperti kata bajingan itu sendiri ternyata subjektif. Secara etimologi ternyata itu adalah penarik gerobak dan maknanya sangat positif. Bajingan itu di Yogyakarta itu rupanya ada perkumpulan bajingan dan itu singkatan dari sesuatu yang mulia. Tetapi di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata memiliki makna lain. Nah, itu dalam bahasa namanya makna peyoratif. Oke. Jadi makna yang tadinya bagus, itu menjadi maknanya itu menjadi buruk. Sama seperti seronok. Oke. Kalau di Malaysia seronok itu artinya bagus. Kalau di kita itu jelek artinya seronok itu. Padahal yang tidak bagus itu tidak seronok. Nah, karena itu, karena ini sifatnya relatif, maka ya kita tidak bisa mencegah orang untuk mix reaction. Ada yang pro dan kontra. Tapi sekali lagi itu soal etika, soal bagaimana people sense. Tapi kalau masuknya pada ranah hukum, seberat-beratnya kasus Rocky itu harusnya cuma delik aduan aja. Dan Ya, itu ya. silakan Presiden Jokowi untuk Melaporkan mengadu sendiri. Iya, untuk mengadukan ke penegak hukum kalau merasa terhina. Tapi kalau mengentertainnya menjadi berita bohong atau ujaran kebencian yang berbasis SARA, maka kita mengacak-ngacak hukum untuk kesekian kalinya. Ya, dengan penjelasan tadi Bang Refli tadi sebenarnya ini kan semua sebenarnya ya dari soal berita bohong itu bukan berita karena berita itu fakta. Ini kan opini jatuhnya begitu. Seperti kita juga memuji ya, seperti juga kita memuji Presiden Jokowi adalah presiden terhebat. Itu opini dari satu pihak. Kalau pihak lainnya nggak suka juga nggak bisa melaporkan kan begitu Bang sebenarnya ya. Logikanya gitu ya. Oke, kalau soal ujaran kebencian yang berbasis SARA juga tidak karena presiden belongs to all people gitu ya. Milik semua, tidak satu golongan tertentu saja. Karena kalau dengan menggunakan pasal itu justru kita mencoba mengartikan presiden milik golongan tertentu. Maksudnya gitu kan penjelasan Bang Refli tadi ya. Oke, baik. Soal kasar tidak kasar sebenarnya ada pertanyaan juga ke Bang Refli tadi. Tapi saya kembali ke Bang Haris Azhar dulu. Bang Haris, jadi memang kalau soal pasal penghinaannya itu adalah delik aduan, dan kata Bang Refli tadi sering juga mengamati bahwa pada akhir-akhirnya itu selalu dibelokkan ke pasal-pasal yang tadi itu, ujaran kebencian, kemudian berita bohong, bukan yang penghinaannya gitu. Jadi memang pasal karetnya di sini Bang Haris atau bagaimana Bang Haris yang juga mungkin mengalami nih proses hukum sekarang ini? Saya mau bilang justru sebenarnya karetnya itu di soal bukan di pasalnya, tapi karetnya itu di soal mereka yang mau menggunakan situasi ini atau mobilisasi ibarat persekusi dengan menggunakan instrumen hukum gitu, seolah-olah. Nah, jadi karetnya di situ. Karena sebetulnya juga dalam perkembangannya Undang-Undang ITE 27 ayat 3, 28 ayat 2, di pasal-pasal yang lain, tafsir KUHP, sebetulnya juga makin hari makin baik kok. Dalam artian kita punya banyak presiden-presiden yang makin menuntun kita untuk harusnya hati-hati. Nah, tapi saya lihat dalam kasus Rocky Gerung beberapa hari ini, itu kayak semacam, yuk kita cariin caranya bagaimana supaya Rocky kena. Gitu. Nah, padahal kan sebenarnya ditafsirkan dulu faktanya itu seperti apa, fakta Rocky yang dia mengatakan bahwa bajingan tolol itu. Nah, konteksnya tadi saya nggak usah ulang lagi lah. Tadi Bung Refli udah menggambarkan itu. Nah, dari situ kelihatan sebetulnya siapa yang jadi
target koresponden pernyataannya si Rocky. Kalau ada yang mengambil peran bahwa ini melukai kami dan lain-lain, yaitu kelompok yang semua orang bisa tafsir. Tadi sekali lagi Bung Refli juga sudah menjelaskan. Apalagi kalau dia dibilang presiden, simbol negara secara non legal ya dianggap sebagai simbol. Saya lihat beberapa video mengatakan seperti itu. Jadi simbolnya apa? Dia mewakili kita semua gitu. Dan oleh karena itu juga kita boleh mengkritik dia. Gitu. Nah jadi karetnya di situ, Om Indra. Yang kedua soal karet di pasalnya, iya, memang pasal-pasal itu juga memuat interpretasi. Secara metodologi dalam hukum, interpretasi itu juga sebuah metodologi, tetapi juga ada batasannya. Pertama, siapa yang boleh menginterpretasikan. Yang kedua, selain siapa yang bisa menginterpretasikan, melihat perkembangan dari sejumlah kasus yang pernah ada. Yang ketiga, melihat sejarahnya si penggunaan undang-undang atau aturan atau pasal tersebut. Itu semua ada sejarah-sejarahnya, ada konteksnya. Maka interpretasi itu tidak bisa liar. Tidak bisa liar. Jadi bukan melihat pada seperti poin saya yang pertama tadi itu, bukan melihat pokoknya Rocky harus kena. Pokoknya Presiden Joko Widodo harus kita lindungi. Saya anak buahnya, saya relawan, bukan begitu. Dia harus dikembalikan pada kelengkapan atau unsur-unsur yang harusnya dilengkapi. Nah, jadi sekali lagi bahwa ada yang nggak suka dengan Rocky, ya memang harus seperti itu demokrasi, gitu. Tapi bukan berarti dia harus dihukum karena dia tidak menjadi teman dari orang yang namanya Joko Widodo, nggak begitu dong. Justru harusnya dibalas dengan data, opini yang juga sebetulnya sudah muncul. Nah, terakhir saya mau balik ke poinnya Om Indra bahwa ada pasal-pasal yang karet tadi itu ada. Cara masuknya mereka melihat pada visual. Itu kan yang saya juga kena. Judul video YouTube saya, lalu juga pernyataan. Tadi Bung Refli mengatakan dari panjangnya relay live tadi itu, tiba-tiba dipotong. Saya juga video saya waktu itu dilihat hanya pada detik segini dan sampai detik segini. Ya kalau model-model, jadi memang modusnya seperti itu. Dan itu memang ada timnya, ada tim yang memasak itu, yang melihat. Jadi dia tidak masuk ke dalam konteks, dia hanya melihat pada potongan kata atau frasa atau kalimat yang itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Padahal ada 5 pola tafsir linguistik kan, melihat katanya, melihat konteksnya, dia harus diperiksa semuanya. Nah ini enggak, hanya dipotong, dilihat seperti itu. Nah itu modusnya. Lalu yang kedua ada yang memasak ini semua, menjadikan relasi satu sama lain. Yang ketiga, ini akan dilihat sebagai sebuah keonaran. Yang dibilang dalam hak asasi manusia itu speech yang membangun kebencian itu dilarang. Tetapi dilarang dalam konteks ketika itu menjadi bagian untuk memobilisasi. Gitu. Nah, itu yang harus dipidana, justru harus dicegah dan dipidana. Tapi kalau misalnya ada orang bikin statement, lalu dari kubu yang lain yang memobilisasi, maka itu jangan orang ini yang disalahkan. Gitu. Itu tidak boleh dianggap sebagai keonaran. Keonaran itu dengan dasar kebencian tadi itu, jika misalnya ada Rocky Gedung, dia bikin satu statement pidato lalu memobilisir untuk menggerakkan orang-orangnya di salah satu negara di Asia Selatan sekarang sedang terjadi itu. Pemimpin negaranya membangun satu pidato yang inspiratif buat pendukungnya
untuk kemudian menyerang kelompok keyakinan yang berbeda. Hmm. Nah, itu masuk bisa dikategorikan sebagai hate speech. Tapi kalau ada satu orang bikin satu analisa dan dia berpendapat atau beropini, lalu ada orang lain yang merasa bahwa itu tidak tepat, bukannya atau tidak hanya mendebat, tetapi justru memobilisir diri, itu bukan keonaran karena si orang yang berpendapat tadi itu. Justru yang membuat keonaran adalah Yang memotong-motong dan memframing tadi maksudnya justru ya. rangkaiannya kalau ketemu siapa yang motong-motong, lalu seolah-olah ada mobilisasi di tingkatan fisik. Nah, itu yang menurut saya itu yang harus diungkap. Tapi kalau situasi hari ini saya ingin mengatakan sebaiknya negara memilah-milah hal tersebut. Justru mencegah itu, bukan memfasilitasi. Itu. Ya. Apalagi ini menarik juga tadi ya dari Bang Refli juga mengingatkan atau menunjukkan sebuah kondisi kalau banyak aturan-aturan yang seperti ini nih Bang Haris, Bang Refli ya, terkait dengan setiap orang punya media personalnya. Padahal di zaman sekarang ini, di era disrupsi ini, media yang bisa dimiliki masing-masing orang itu semakin akan mudah banyak. Nah ini jadi kayak hukum itu langsung masuk ke pribadi di era yang harusnya maju, malah kita akan mundur ya. Jangankan setiap orang. Sekarang artificial intelligence, kalau Anda cek misalnya, siapakah Refli Harun? Tiba-tiba dia keluar catatan. Ada fakta yang Bung Refli nggak suka. Siapa yang harus dihukum? Nah, itu contoh seperti itu. Jadi teknologi bisa berbahasa dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi itu menurut saya adalah ruang konsekuensi yang dipilih dan dibiarkan hidup. Dan kita tidak bisa terus merespon. Ya, yang jelek-jelekin saya, jelek-jelekin Refli kan juga banyak. Tapi apa perlu kita kejar semuanya seperti itu? Tidak juga. Oke, baik. Nah, Bang Refli, ini kan saya juga ingin kembali masuk karena ini sering berputar-putar, kita mencermati juga dari ruang pemberitaan ya. Pasti nanti kritik, karena dia ini presiden, kritik tidak begitu caranya, harus dengan baik, dengan bukan harus sopan sih, tapi dengan baik lah. Oke, katakanlah tadi Bang Refli menggambarkan soal asal-usul kata bajingan. Saya memang pernah membaca juga itu, bajingan tidak terkait dengan hal-hal yang negatif sebenarnya ya. Tapi apakah kita bisa tahu Rocky tidak bermaksud seperti itu, tidak memiliki intensi yang seperti itu dalam konteks kata bajingan itu, begitu ya, Bang Refli. Tapi secara lebih umum lagi ingin saya tarik, kira-kira memang apakah dalam demokrasi kita ini di Indonesia ini ya, seperti apa sih kritik itu, perlu ada yang sopan santun kah atau bagaimana sih sebenarnya Bang Refli? Kalau Bang Refli juga sebagai aktivis demokrasi ini melihatnya. Iya, kita harus bedakan dengan dua hal ya. Pertama, antara hukum dan etika. Jadi hukumnya itu harusnya clear oleh penegak hukum. Jadi kalau yang begini-begini, paling kencang adalah delik penghinaan pengaduan. Karena bagaimanapun kan kita tidak bisa menghalangi orang yang merasa terhina untuk mengadu. Kan begitu? Nah, tetapi di sisi lain, kita juga harus paham bahwa yang namanya ruang demokrasi itu ya pasti menyediakan hal yang begini. Maka kita bergerak kepada etika. Kalau soal etika itu adalah soal yang relatif. Nanti apakah perkataan Rocky itu akan didukung atau tidak, ya kan? Ya kita tidak bisa memaksakan orang. Ada orang yang kalau kita misalnya polling, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena itu menurut saya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau meniru gaya Rocky, ya? Apakah kita mencari cara lain? Kalau saya ditanyakan kepada saya insya Allah tidak pernah menggunakan kata-kata seperti itu ketika mengkritik. Ya, kadang-kadang saya berusaha menggunakan kata-kata cynical. Ya, jadi orang itu kan gini, ada beberapa gaya bahasa dalam kita menyampaikan kritik. Ya, gaya bahasa.
Salah satunya yang paling sering digunakan orang cynical, ya. Tapi ada sarkastis, ya kan? Nah, jadi kita udah belajar bahasa Indonesia, ya kan? Jadi kalau Anda bisa ngeritik secara ada yang sindiran, menyindir, yang paling halus. Ada yang sinis, ada yang sarkastik, ya kan? Nah, mungkin dalam kesempatan tertentu 3 ini muncul semua. Yang nyindir muncul, kemudian cynical muncul, sarkastik muncul di dalam sebuah orasi misalnya. Dan rupanya dalam satu penggalan itu Rocky menggunakan yang sarkastik misalnya. Kalau kita anggap itu bagian dari sarkastik, kata bajingan itu dalam pengertian KBBI sekarang. Tapi sekali lagi itu dikembalikan kepada moral publik. Bukan masalah hukum, tapi ini masalah etika. Jadi lelah kita kalau berdebat apakah Rocky itu pantas atau tidak. Lalu yang lebih melelahkan lagi dilabeli bahwa ini kepala negara saya. Jadi seolah-olah Presiden Jokowi itu hanya milik segelintir orang saja, sekelompok orang. Presiden Jokowi itu milik semua rakyat Indonesia, ya kan? Dan ini kata-kata Rocky Gerung juga, legitimasinya dari rakyat, martabatnya dari rakyat, sehingga ya rakyat berhak untuk mempertanyakan terus legitimasi tersebut, ya. Baik dengan cara yang positif, dengan cara yang negatif, dengan cara katakanlah mengkritik halus, menyindir, cynical, bahkan menurut saya sarkastik. Jadi perkembangan demokrasinya di sana. Oke, Bang Refli, memang betul ada harus dibedakan ya antara yang hukum dan etika tadi. Bang Refli itu menjelaskan cukup komprehensif tadi. Tapi tidak bisa kita paksakan juga orang yang merasa terhina untuk tidak diberi ruang juga untuk melaporkan dugaan penghinaan itu atau penghinaan itu, kan, betul. Tapi bukan berarti kemudian itu dimanfaatkan, namanya digunakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Tetapi secara apakah ada benchmark kritik itu dilakukan dalam konteks demokrasi, baik kepada pimpinan tertinggi misalnya presiden atau kepada para menteri dan lain sebagainya, kepada anggota DPR atau siapapun begitu ya, sebagai pejabat publik itu. Apakah ada benchmark? Karena seringkali kan seperti ini nih, berulang-ulang terus nih Bang Refli. Atau tidak ada benchmark itu? Saya membayangkan ya, kalau saya menjadi Presiden Republik Indonesia, perintah saya adalah kalau Anda dikritik, Anda tidak boleh marah. Jadikan itu bahan introspeksi. Kalau Anda marah, silakan Anda datang ke penegak hukum untuk mengadukan dia karena telah menghina Anda, tapi tolong berhenti sebagai pejabat publik. Karena itu adil bagi rakyat. Karena akan berlaku equality. Jadi memang itu konsekuensi dari jabatan publik. Coba bayangkan misalnya, kalau seandainya pejabat publik tersebut melakukan sesuatu yang menurut kita salah, keliru, tidak adil, bahkan korup misalnya. Masa rakyat tidak boleh marah, tidak boleh memaki-maki misalnya, ya kan? Ya. Jadi kita kadang-kadang dihadapkan pada mudah sekali mempersekusi masyarakat yang mengkritik, tapi atau menganggap mereka menyebarkan berita bohong, tapi pejabat publik enggak dibegitukan. Pejabat publik bisa ngomong apa aja, bisa ngomong kampungan, ya kan? Bisa mengatakan ada 349 triliun korupsi dan lain sebagainya. Tidak pernah mereka kemudian disasar dengan berita bohong, menyebarkan berita bohong atau hoax, atau ujaran kebencian. Nggak pernah. Yang selalu disasar seperti itu adalah masyarakat, rakyat, warga negara. Padahal kalau mau equal treatment misalnya, itu bisa aja kita sebagai masyarakat melaporkan ketika ada pejabat yang ngomong misalnya operasi tangkap tangan itu kampungan, bisa saja itu jadi laporan begitu juga ya. Tapi jadi negara ini jadi aneh kan? Jadi sama seperti teman saya waktu SD kelas 2 bikin proverb peribahasa, ke gunung sama mendaki, ke lurah sama melapor. Maksudnya lurah itu sebenarnya landaian gitu ke bawah itu. Iya. Ya, mestinya kan sama menurun kan. Iya. Jadi kalau menurut saya ya,
ya sudahlah, kita harus menjadi masyarakat yang dewasa, ya. Sudahlah, kita tidak boleh mengklaim seolah-olah Presiden Jokowi itu adalah milik segelintir orang. Ada yang mengatakan mintanya rating approval Jokowi 82%. Ya kita Nah, terima dengan oke. sukacita. Tapi kan jangan lupa, 82% kan tidak 100%. Tetap saja berarti ada orang yang nggak puas kan. Iya. Jadi kita memberikan ruang bagi orang yang puas, tapi berikan juga dengan orang yang tidak puas. Dan juga kan yang namanya rating approval yang dibikin lembaga survei kan bukan sesuatu variabel yang tidak bisa berubah atau variabel yang pasti 100% exactly benar. Karena di dalam survei itu sendiri sudah ada margin of error, ada tingkat kepercayaan dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita mau menjadi masyarakat yang dewasa, satu saja himbauan saya, tolong jadi masyarakat yang tidak baperan dan tidak ingin saling memenjarakan. Kalau belum apa-apa penjarakan dan lain sebagainya, nanti yang muncul adalah retaliasi, masyarakat yang saling dendam-mendendam. Hari ini Anda berkuasa, Anda barangkali berpikir bagaimana memenjarakan lawan politik Anda. Tapi besok, ketika yang berkuasa pihak lain, hal yang sama akan dilakukan. Nggak pernah selesai, padahal mandat konstitusi kita adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Setelah itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana mungkin kita merdeka, ya sudah 70 tahun lebih merdeka ini, tapi rakyat merasa tidak terlindungi. Tidak hanya dari bahaya kelaparan, ya kan? Iya. Tetapi dari bahaya kriminalisasi yang dilakukan oleh negara. Nah, cuman masalahnya dari pernyataan Presiden Jokowi itu kita balik lagi. Dia sebenarnya mempersilahkan enggak? Atau dia berkeberatan namanya dicatut? Itu soalnya. Kan kita kan harus melihat memaknainya dua hal. Dia sebenarnya sedang mempersilahkan atau dia berkeberatan namanya dicatut. Tapi kalau yang menjadi headline media-media disebutkan dan pernyataan Presiden jelas mengatakan itu hal kecil, saya kerja aja. Harusnya satu kata perbuatan ya berarti ya. Iya, jadi kalau misalnya itu hal kecil, ya sudah, the game is over. Seharusnya kan. Harusnya Presiden melarang orang-orang yang melaporkan, Bang Refli kira-kira. Kalau Presiden mau membangun demokrasi, ya harus larang dong. Kan saya bilang, kalau saya Presiden, saya pengennya standar tinggi. Jadi standar tinggi itu adalah, saya tidak akan berkeberatan dikritik sekalipun, bahkan dihina sekalipun. Maka saya akan mencontoh seperti Umar bin Khattab. Katanya kan Presiden kita seperti Umar bin Khattab, yaitu ketika pengangkatannya sebagai khalifah, ada seorang tua yang mengangkat pedang. Kan Umar bin Khattab bilang, kalau dia keliru tolong ingatkan dia. Lalu orang tua mengatakan, tidak hanya itu, dia hunus pedang ini yang akan meluruskan engkau wahai Umar, ya kan? Bayangkan kalau konteks itu, ya, kritik langsung itu diletakkan pada zaman sekarang ini, apa yang terjadi dengan yang penghunus pedang itu? Ya kan? Nah, tetapi konteks zaman dulu, karena kebesaran pemimpinnya, Umar menangis. Ya kan? Bayangkan. Seorang Umar bin Khattab yang dalam radius mil pun malaikat tidak ingin bertabrakan jalan sama dia. Bayangkan, satu alam nyata, satu alam gaib, itu yang kita baca ya. Dia jin pun takut ya, jin pun takut. Iya, jin setan pun takut sama dia. Itu bisa menangis dengan kritik seperti itu, ya kan? Karena apa? Takutnya kepada yang maha kuasa jauh lebih menggetarkan ketimbang takutnya kepada rakyat. Kalau mau memenjarakan rakyat dan lain sebagainya, mudah sekali bagi dia. Tidak ada yang dia takuti, Umar bin Khattab, ya kan? Tapi justru dia menerima kritik itu sebagai peringatan gitu loh. Dimaki seorang tua yang kelaparan misalnya, dia pun kemudian mengangkut sendiri beras gandumnya. Begitu pengawalnya bilang, saya angkutkan ya Khalifah, apakah kamu mau menanggung dosanya? Dosaku. Nggak mau dia. Dia takut, bayangkan. Nah, ini kan contoh-contoh menurut saya kualitas kekhalifahan ya. Boro-boro dia mau mempidanakan warga negaranya.
Hmm. Bahkan dia takut dengan warga negaranya, bukan Ya, takut dengan warga orangnya, tapi takut ya pertanggungjawabannya lah ya nanti tanggung ini. jawabannya di akhirat kelak kan. Ya, oke, baik. Saya kembali ke Bang Haris. Mungkin ini sebagai kesimpulan ya, sebelum ke Bang Refli juga nanti. Bang Haris, kalau tadi kita lihat Bang Haris sempat mengatakan ada sekitar 3-4 tahun terakhir trennya seperti ini gitu ya Bang Haris ya. Artinya karetnya itu lebih kepada orang-orang yang berkuasa yang atau ingin memanfaatkan situasi, kemudian dicari celah-celahnya di pasal-pasal yang juga mengandung rasa karet tadi, Bang Haris. 3-4 tahun terakhir. Tapi mungkin juga situasi dalam artian begini Bang. Tadi Bang Refli menyinggung soal 80% approval rating. Jadi apapun yang dilakukan oleh pihak penguasa sekarang ini karena merasa approval ratingnya adalah tinggi di atas 50% bahkan 80% gitu akan didukung tentu saja. Maka ketika kritik yang disebut menghina dan lain sebagainya pun itu pasti langsung jadi makanan untuk kemudian mereka tidak terima ketika presiden yang tingkat kepuasan publik terhadap presiden itu tinggi sekali, Bang Haris. Iya, ini karena biasanya disebutnya popular politik kan. Hmm. Jadi Populisme. populisme tadi. Jadi kalau menjalankan institusi politik ya, yang mana itu juga adalah institusi negara, Ya. berbasis pada populisme, populis gitu, Mm-mm. itu kayak masih kampanye. Karena kalau udah memimpin, dia harus berurusan dengan yang pedih dan getir. Oke. Nah, jadi kesimpulan saya siang ini gitu ya, saya cuma pengen bilang, Mm. satu, eh, soal Rocky itu, menurut saya negara harusnya mencegah ada inefisiensi respon terhadap Rocky Gerung. Yang kedua, gunakan Rocky Gerung untuk menyampaikan di belakang dari kata bajingan tolol itu sebetulnya Rocky itu mengkritik apa. Nah, itu coba dibantah atau diperkaya, saya mau bilang. Jadi makin orang semakin dalam, bukan orang semakin panas hati dan pikirannya melihat respon yang tidak berujung ini. Kira-kira itu. Oke, baik Bang Haris. Tapi Bang Haris sendiri dengan kondisi yang sekarang ini, ketika tadi satu punya modal kekuasaan ini adalah populer, terus kemudian yang kedua itu adalah ada pasal yang sewaktu-waktu bisa digunakan, gitu kan ya tadi ya. Nah, sebagai aktivis yang juga kritis, kapok nggak kira-kira Bang Haris melihat kondisi kayak gini nih, yang dengan sekarang ini? Ya, saya Kapok dilaporin dalam polisi. hal untuk mau mengkritisi lagi nggak? Kira-kira. Saya bukan soal kapok nggak kapok. Jadi menurut saya yang Om Indra bilang bahwa Hmm. dilaporin polisi, ada serangan fisik, ada upaya menghambat, nggak diprioritaskan. Itu bukan, kalau ditanya kapok nggak kapok, menurut saya sih kayaknya saya nggak kapok ya. Karena makin dihalang-halangi, itu makin jadi tantangan. Makin menunjukkan bahwa ada situasi yang harus kita urus bersama-sama. Iya. Gitu. Berarti ada masalah ini gitu ya, Bang. Berarti ada masalah. Iya. Buat Om Indra kan yang kerja di dunia jurnalisme juga menghadapi situasi itu. Kurang lebih sama ya, betul. Apakah Om Indra mau ganti profesi, misalnya menjadi pematung? Iya. Gitu kan enggak, makin kita terpanggil untuk karena kita menemukan ada masalah dan kita makin terpanggil untuk menangani itu. Betul. Gitu. Baik. Oke, Bang Haris, saya ke Bang Refli sebagai kesimpulan Bang Refli. Silakan Bang Refli. Apa kesimpulan yang ingin diharapkan? Ya. Saya ingin mengatakan begini. Coba kita open mind ya, melihat negara ini. Kira-kira sudah right track ya kan?
atau masih wrong track gitu. Hmm. Kalau sudah tracknya baik, bagus, maka sesungguhnya pengkritik yang baik sinikal, sarkastik itu harus dilihat sebagai pengingat bahwa yang right track ini harus tetap dijaga agar jangan belok, kan begitu. Ya. Nah, kalau misalnya pemimpin melihat ini sebagai sebuah situasi yang terus dipelihara, ya kan, bahwa ada kelompok yang mengkritik, ada kelompok yang mendukung, dan dia kurang percaya diri untuk bisa menghandle ini, sehingga selalu rely on dengan kelompok yang mendukung, Ya. maka menurut saya pemimpin itu sudah kehilangan kepercayaan diri untuk berdiri di atas Semua semua golongan. kelompok dan semua golongan. Karena semua kelompok dan semua golongan itu tidak mungkin dia sama rasakan dan sama ratakan. Ada yang tetap walaupun diberikan fasilitas yang baik, tetap saja dia mengkritik. Ya, terima saja sebagai vitamin demokrasi. Nah, mencari pemimpin yang model begini, yang mau berbesar hati menerima kritik, Ya. dan tidak menggunakan tangan besi kekuasaan, itu nggak gampang. Makanya memang selalu bilang power tends to corrupt. Karena itu jangan kasih kekuasaan kepada orang yang kecenderungannya ingin katakanlah ingin menindak, bukan ingin membelas asih. Karena godaan dari kekuasaan itu adalah ya kita menjadi jagoan gitu. Iya, iya. Iya kan? Coba Itu godaannya itu. Dari masa ke masa itu ya. iya, kalau kita dikasih kekuasaan, jangankan kita yang berkuasa, dekat dengan penguasa aja, itu kita udah sok jagoan biasanya kan, ngajak macam-macam. Padahal orang tahu karena dia dekat dengan kekuasaan, dia merasa bahwa dia tidak akan diganggu oleh penegak hukum dan lain sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini menurut saya tidak boleh dipelihara. Jadi pemimpin harus memperlakukan semua warga negara sama dan tidak membolehkan masyarakat untuk menggunakan nama dan kewibawaan dia untuk menyerang kelompok masyarakat. Makanya saya pernah membuat sebuah statement, negara ya tidak boleh membiarkan ya namanya digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk menyerang kelompok masyarakat lainnya. Atau negara tidak boleh menggunakan sekelompok masyarakat untuk menyerang sekelompok masyarakat lainnya. Jadi jangankan dia menunggangi sekelompok masyarakat, menggunakan namanya saja tidak boleh. Karena makanya saya mengatakan dari awal, besok kalau yang lalu sudahlah, biarlah berlalu. Setelah 2024, relawan siapapun kalau dia sudah jadi presiden tidak boleh lagi digunakan nama presiden tersebut. Apakah Anies yang jadi presiden nanti, apakah Ganjar, apakah Prabowo, setelah mereka terpilih dan dilantik, bubar itu relawan. Relawan-relawan tersebut ya. Kalau mau jadi ormas silakan, tapi jangan menggunakan nama yang terpilih presiden. Karena presiden itu sudah belongs to the all people, bukan lagi a certain group in society. Soal kasus Rocky itu kecil, saya kerja saja. Harusnya itu yang kemudian terjemahkan juga sampai ke bawah maupun ke aparat penegak hukum ya, Bang Refli ya, karena kan presiden sudah jelas mengatakan itu. Besar tadi ya efisien lebih, selesai, case close, justru jadi bahan refleksi dan tidak berarti bahwa legitimasi presiden akan runtuh atau sebaliknya Rocky Gerung makin berkibar dengan ucapan itu. Justru ini semacam kontestasi yang lebih sehat di masyarakat. Mana masyarakat yang lebih dukung? Rating approval Presiden Jokowi yang 80%, yang selalu diklaim, ya kan? Ataukah rating approval Rocky yang pastinya cuma 20%, kan kira-kira begitu. Kalau kita ibaratkan bahwa Rocky itu di luar rating approval Jokowi, maka kan Rocky cuma potensi mendapatkan 20% saja. Nah, menurut saya kenapa kita khawatir, kenapa takut gitu, ya kan? Begitu. Oke, baik, Bang Refli, Bang Aris, terima kasih atas waktunya di perbincangan di akhir pekan kali ini. Terima kasih, semoga ini juga menambah wawasan pemahaman kita tentang suatu isu masalah yang berada di masyarakat. Sekali lagi kita tentu saja berbicara
dengan berbagai perspektif ini tentu saja demi kualitas demokrasi kita. Meskipun tadi catatannya sudah jelas disampaikan, kualitas demokrasi kita saat ini sedang menurun. Terima kasih sekali lagi, salam sehat Bang Haris, Bang Refli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini, tentu saja dalam program Crosscheck. Anda yang sudah menyaksikan Crosscheck selama ini kami ucapkan terima kasih. Anda terus menyaksikan program ini, dan Anda yang baru saja menyaksikan program ini, Anda bisa terus menyaksikan Crosscheck di setiap pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di hari Minggu, bisa di kanal YouTube medcom.id maupun di kanal YouTube Metro TV. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.